Hai guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Setelah sukses dengan film Justice League Snyder Cut, Zack Snyder lagi-lagi ngeluarin salah satu filmnya yang fenomenal, Army of the Dead. Film zombie yang katanya nih beda dengan film zombie lainnya karena nggak cuma mengusung tema zombie, tapi film ini juga mencampurkan genre lainnya seperti genre drama ayah dan anak, crime high seperti Ocean Eleven, dan juga science fiction yang berhubungan sama alien. Bahkan menariknya lagi, film ini juga punya banyak misteri dan juga ending yang plot twist yang ngasih kita petunjuk tentang kemungkinan sequel dari film ini. So daripada penasaran, langsung aja bareng gue Dika, mari kita bahas topik kita kali ini. Yuk! Keluar dari zona superhero, Zack Snyder akhirnya kembali lagi menggarap film zombie. Setelah terakhir di tahun 2004, dia menggarap film Dawn of the Dead yang merupakan adaptasi dari film berjudul sama karya bapak film zombie George R. Romero. Nah, film ini sendiri dibuka dengan menunjukkan kita konvoi militer Amerika yang keluar dan meninggalkan area 51 dengan membawa kargo berisi satu alpha zombie yang sepertinya jadi eksperimen dari pemerintah Amerika. Karena kalau kita perhatikan langit yang ada di belakang truk-truk ini, kita bisa melihat dua titik cahaya yang tiba-tiba pergi menjauh sesaat setelah truk ini meninggalkan area 51, yang seolah memberikan kita kesan bahwa ada semacam makhluk luar angkasa atau UFO yang secara diam-diam mengawasi alpha zombie yang dibawa oleh militer Amerika dari area 51. Di mana mungkin saja kehadiran makhluk luar angkasa ini punya kaitan yang erat dengan asal-usul alpha zombie di film ini sebagai sosok penciptanya, karena kalau kita perhatikan alpha zombie dan juga beberapa zombie lainnya yang ada di film ini, kita tentunya tahu bagaimana zombie-zombie ini punya karakteristik yang beda dengan zombie-zombie pada umumnya, dengan memiliki mata dan juga darah berwarna biru yang mirip dengan darah alien. Bahkan di antara para zombie ini kita juga bisa melihat spesimen zombie spesial, yaitu zombie robot yang memiliki tengkorak besi yang bisa kita lihat dengan jelas saat karakter Guzman menembak salah satu zombie ini di kasino. Dimana menurut Zack Snyder dalam salah satu interviewnya, dia mentis kalau zombie robot ini mungkin punya kemungkinan sebagai hasil eksperimen dari pemerintah untuk mengawasi para zombie lainnya, atau zombie ini sendiri sepertinya berasal dari teknologi planet lain dengan diciptakan dari hasil eksperimen alien yang mungkin diciptakan dengan maksud tertentu sebagai salah satu cara bagi para alien untuk menginvasi bumi dengan zombie robot. Lalu ketika militer yang dikenal dengan sebutan Four Horsemen mengawal truk muatan zombie ini melintasi padang pasir, secara tiba-tiba sebuah mobil yang berisi pasangan suami istri yang baru menikah akhirnya menabrak truk ini dan kemudian melepaskan alpha zombie yang sebelumnya tertidur dalam kargo truk. Dan saat kargo pengangkutnya hancur, alpha zombie ini kemudian bangun dan menyerang seluruh tentara yang ada di sana. Dimana kalau kita perhatikan secara lebih dekat tampilan zombie ini yang memiliki potongan rambut seperti tentara, dogtag yang ada di lehernya, dan juga alat pendeteksi denyut jantung di dadanya, maka ini tentunya bisa jadi petunjuk untuk menjelaskan pada kita asal-usul dari alpha zombie yang sepertinya dulu merupakan seorang tentara yang jadi hasil eksperimen dari pemerintah untuk menciptakan manusia super yang malah berakhir jadi zombie. Dimana kemungkinan besar dengan hadirnya area 51 dan juga easter egg UFO yang muncul di film ini, maka penciptaan alpha zombie ini mungkin ada kaitannya dengan pemerintah yang menggunakan virus ataupun serum yang berasal dari zat yang dibawa oleh makhluk luar angkasa atau alien. Lalu setelah alpha zombie selesai membantai para tentara yang ada di sana, alpha zombie ini kemudian melanjutkan serangannya ke Las Vegas dan mulai menyebarkan wabah zombinya di sana. Dimana di sequence ini ternyata ada scene cameo dari Zack Snyder sendiri yang muncul dalam pantulan kaca di belakang seorang pria yang sedang diserang oleh zombie striptease. Nah, keluar dari kekacauan yang tercipta saat wabah zombie disebarkan oleh alpha zombie di Las Vegas, kita kemudian bisa melihat sang alpha zombie yang nantinya kita kenal dengan nama Zeus, di mana ini kemungkinan besar terinspirasi dari kasino Olympus yang memiliki patung Zeus di depannya dan jadi markas dari alpha zombie bersama queen zombinya.
Dan di film ini, Zeus sendiri diperankan oleh Richard Strong, seorang stunt performer yang terlibat banyak dalam berbagai film garapan Zack Snyder seperti Watchmen, 300, Batman vs Superman, dan juga Justice League. Dan tidak seperti zombie kebanyakan, di sini Zeus sendiri memiliki keunikan khusus, yaitu kemampuannya untuk berevolusi sehingga dia bisa mengaktifkan organ yang ada dalam tubuhnya, seperti rambutnya yang kelihatan bisa tumbuh dan juga mampu untuk bereproduksi seperti manusia biasa dengan hadirat zombie queen yang mengandung anak dari Zeus, sekaligus kemampuannya untuk memimpin para zombie lainnya yang sudah dibuat dalam wabah ini. Next, masih di scene opening ketika para zombie sudah mengepung dan juga menyerang orang-orang yang ada di kota Las Vegas. Di sana kita bisa melihat beberapa karakter utama yang akan memainkan peranan penting dalam aksi perampokan di film zombie ini. Seperti karakter Scott Ward yang diperankan oleh Dave Bautista, seorang mantan tentara dan juga ayah dari Kate Ward. Lalu ada Omari Hardwick sebagai Fenro, sarjana S2 jurusan filsuf yang di film ini memiliki tato ikonik berlambang Omega yang merupakan simbol dari kekuatan dalam budaya Yunani, atau mungkin ini merefer pada Omega Force dari karakter Darkseid di film Justice League yang digarap oleh Zack Snyder sebelumnya. Dan terakhir ada Maria Cruz yang diperankan sama Ana de la Regura yang juga ikut membantu Scott dan juga Fenderu untuk mengevakuasi warga Las Vegas dari kepungan zombie, di mana akhirnya proses ini pun selesai setelah pemerintah Amerika menembok wilayah sekitar Las Vegas dan mengebom para zombie yang ada di sana. Lalu setelah kejadian itu, sekarang Scott Ward yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan kini terpaksa harus hidup sederhana dengan menjadi koki di sebuah restoran cepat saji bernama Lucky Boy dan tinggal jauh dari anaknya Kate. Sampai suatu hari Scott kemudian bertemu dengan pemilik kasino di Las Vegas bernama Bly Tanaka dan juga kepala keamanannya bernama Martin yang kemudian menawarkan Scott untuk mengambil $200 juta dari bunker kasinonya di Vegas sebelum Vegas nantinya akan dibom oleh pemerintah dengan nuklir. Scott pun akhirnya setuju dan mulai mengumpulkan tim-timnya yang terdiri dari rekan-rekan lamanya seperti Maria Cruz yang sekarang bekerja di sebuah bengkel, Fenderu yang sekarang bekerja sebagai psikiater di rumah jompo, Marian Peter, teknisi dan juga pilot helikopter, ahli kunci dan juga pembobol berangkas bernama Ludwig Dieter, seorang penembak jitu dan juga YouTuber bernama Mikey Guzman, dan juga teman Mikey bernama Chamber. Next, Scott kemudian memulai rencananya dengan meminta bantuan dari putrinya Kate yang kini bekerja sebagai volunteer di camp karantina Barstow dekat kota Las Vegas, di mana Kate kemudian membantu Scott dan juga timnya dengan membawa mereka ke camp Barstow dan mengenalkan mereka dengan seorang penyelundup bernama Lily alias Coyote yang selalu memasukkan orang ke kota Las Vegas untuk mencari uang. Nah, dengan bantuan dari Lily, Scott dan juga timnya kini bisa masuk ke dalam kota Las Vegas dan menghindari para zombie yang ada di sana setelah Lily mengorbankan salah satu penjaga dari camp Barstow bernama Bart Cumming untuk Zeus dan juga Zombie Queen sebagai bentuk kepatuhan mereka supaya bisa masuk ke kota Las Vegas dengan aman. Dan dalam misi ini, Kate juga akhirnya ikut dalam tim Scott saat mereka masuk ke Las Vegas dengan tujuan supaya Kate bisa menyelamatkan temannya Gita yang berhasil masuk ke Las Vegas dengan bantuan Lily. Dan bukan cuman Kate, ternyata kepala keamanan dari Tanaka Martin di sini juga ikut dalam misi Scott dan juga timnya, di mana Martin sendiri bergabung ke tim ini untuk membantu dan juga memberikan tim Scott akses ke kasino milik Tanaka. Lalu dalam scene pertama ketika Scott dan juga timnya masuk ke Las Vegas, kita sendiri bisa mendapatkan fakta unik tentang para zombie di film ini yang dijelaskan oleh Lily bahwa para zombie yang sudah dibunuh bisa kembali lagi hidup selama beberapa jam setelah mereka terkena air hujan. Dan ini masih belum bisa diketahui kebenarannya karena film ini sendiri mengambil set musim kemarau tanpa terlihat adanya hujan sama sekali. Next, setelah tim Scott berhadapan dengan para zombie, tim Scott sendiri akhirnya bisa masuk ke dalam kasino dan juga bunker penyimpanan milik Tanaka, di mana Dieter dan juga Fenderu lalu ditugaskan oleh Scott untuk membobol berangkas milik Tanaka. Dan sebelum mereka masuk, Fenderu kemudian memberitahu Dieter tentang teorinya yang begitu menarik untuk didengar karena ini berhubungan sama paradoks waktu, di mana Fenderu menjelaskan pada Dieter kalau mayat-mayat yang ada di depan ruangan berangkas ini adalah tim Scott di waktu yang berbeda dan terjebak dalam sebuah time loop yang mengharuskan mereka untuk bertarung dan mati terus-menerus dalam permainan jahat yang dibuat oleh Tanaka di kasino miliknya ini, yang dibuktikan dengan mayat di depan ruang berangkas Tanaka yang memiliki aksesoris mirip seperti milik Scott, Maria, dan juga Marian dengan shawl, kalung kunci, dan juga kalung rantai di leher mereka yang menjadi tanda kalau tim Scott memang di berbagai timeline ditakdirkan untuk gagal dalam misi mereka di Las Vegas.
Lalu di tempat lain ketika tim Scott kini sedang bekerja untuk membuka brankas milik Tanaka, Lily dan juga Martin malah punya agendanya sendiri di kota Las Vegas dengan Martin yang menjalankan misi sebenarnya dari Tanaka, yaitu untuk mengambil kepala zombie Queen yang nantinya bakal dijadikan Tanaka sebagai aset yang bisa dijual di pasar gelap. Hal ini kemudian membuat Zeus marah bukan hanya karena kematian dari tubuh ratunya, tapi juga karena kematian dari bayi zombie yang dikandung oleh ratunya, yang sebenarnya ini masih menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita, apakah bayi ini merupakan anak yang lahir dari hubungan seks antara Zeus dan juga zombie Queen, atau jangan-jangan bayi ini sebenarnya udah ada sebelum zombie Queen menjadi zombie. Nah, di saat Zeus sedang menyiapkan pasukannya untuk membunuh para manusia sebagai bentuk balas dendamnya karena zombie Queen yang dibunuh oleh Martin, Dieter pada akhirnya berhasil membuka brankas milik Tanaka yang bernama Götterdamok, yang dijelaskan oleh Dieter sebagai nama dari babak akhir opera buatan Richard Wagner yang punya arti downfall atau rebirth, yang seakan memberikan kita petunjuk tentang apa yang bakal terjadi di ending film ini saat Zeus mati dan juga Fenrir meneruskan legacy zombie dari Zeus. Lalu di scene ketika tim Scott sekarang sedang mengamankan uang dari brankas Tanaka, tidak hanya uang, ternyata di brankas itu kita juga bisa melihat salah satu easter egg dari film ini berupa raw film Justice League Snyder Cut. Singkat cerita, Zeus dan juga pasukan zombinya kemudian datang ke kasino itu dan membunuh satu persatu anggota tim Scott kecuali Scott, Kate, Marianne, dan Gita yang diselamatkan oleh Kate. Dimana saat mereka hampir berhasil kabur dengan helikopter yang dikendarai sama Marianne, secara tiba-tiba zombie Zeus kemudian datang dan menyerang mereka yang akhirnya membuat Marianne dan Gita mati karena kecelakaan helikopter sesaat sebelum kota Las Vegas dibom nuklir oleh militer Amerika. Sedangkan Kate sendiri pada akhirnya berhasil hidup dan Scott yang digigit oleh Zeus sebelum dia mati akhirnya berubah menjadi zombie setelah dia memberikan sedikit uang dari brankas kepada Kate. Dimana saat Scott mulai berubah jadi zombie, Kate akhirnya terpaksa harus membunuh ayahnya Scott seperti yang dulu dilakukan Scott pada ibu Kate. Sementara itu di kota Las Vegas yang kini sudah hancur lebur karena dibom nuklir, Fenrir yang sebelumnya diselamatkan oleh Dieter dengan mengunci Fenrir di brankas Tanaka supaya Fenrir bisa selamat dari Zeus. Fenrir akhirnya berhasil keluar dari brankas itu dan membawa 3 tas berisi uang yang kemudian dibawa oleh Fenrir ke Bandara Utah, tempat di mana Fenrir menggunakan uang itu untuk menyewa pesawat pribadi, di mana di pesawat pribadinya inilah Fenrir akhirnya sadar kalau dia sudah terinfeksi dengan gigitan Zeus dan kemungkinan akan menjadi zombie selanjutnya pengganti dari Zeus. So, dengan ending film ini yang udah fix banget ngasih kita gambaran kalau Fenrir akan menjadi zombie, maka ini tentunya bisa menjadi setup cerita untuk film sequel Army of the Dead yang akan menceritakan kita kisah Fenrir sebagai alpha zombie yang akan membawa wabah zombie ini ke tempat lain, yaitu kota Mexico City yang jadi kota tujuan Fenrir di ending film ini. Dimana kemungkinan sama seperti halnya Zeus di kota Las Vegas, kota Mexico City sendiri akan jadi kerajaan baru bagi Fenrir sebagai alpha zombie saat dia memimpin para zombie ciptaannya di sana. Apalagi kemunculan Fenrir sebagai pengganti dari Zeus sebagai alpha zombie yang baru, ini udah kelihatan dari awal film yang menunjukkan kita tato milik Fenrir yang memiliki bentuk omega yang merupakan huruf terakhir di jajaran alfabet Yunani yang diawali dengan huruf alpha. So, dengan Zeus yang merupakan alpha zombie atau zombie pertama yang membawa wabah zombie ini ke Amerika, maka dengan Fenrir yang memiliki tato omega dan juga infeksi zombie dari Zeus, ini bisa jadi tanda kalau Fenrir akan menjadi alpha zombie selanjutnya yang akan mewarisi legacy wabah zombie dari Zeus yang mungkin tidak hanya berhenti di Mexico City tapi juga bisa menyebar ke seluruh dunia. Bahkan kemungkinan besar Fenrir sendiri bakal jadi lebih kuat daripada Zeus karena Fenrir sudah terkena radiasi nuklir di seluruh tubuhnya saat pemboman Las Vegas, di mana mungkin saja infeksi zombie yang ada dalam tubuh Fenrir kini bisa berevolusi ke tingkatan lebih lanjut karena dibantu oleh radiasi nuklir ini, sehingga nantinya tidak seperti Zeus yang hanya bisa mengontrol para zombie shambler yang jadi bawahannya, tapi di sini Fenrir juga akan menjadi tipe zombie baru yang kemungkinan besar bakal memiliki tingkat kejeniusan yang lebih tinggi daripada Zeus dan juga kekuatan super seperti super strength, kecepatan, telekinesis, atau bahkan menembakkan laser.
Selain itu, dengan sebagian besar anggota tim Scott yang harus tewas dengan cara mengerikan oleh para zombie, dengan nasib Dieter yang belum diperlihatkan secara jelas setelah menyelamatkan Fenrir di brankas Tanaka, ini tentunya memunculkan pertanyaan tersendiri bagi kita. Apakah Dieter sekarang tewas seperti anggota tim Scott lainnya dan berubah menjadi zombie? Atau jangan-jangan Dieter sendiri malah secara ajaib bisa selamat dari serangan Zeus saat dia menyelamatkan Fenrir? Dan kalau Dieter selamat, salah satu cara yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana Dieter bisa kabur dari Zeus sepertinya akan berhubungan dengan konsep time loop yang hadir di pertengahan scene film, dimana mungkin Dieter sendiri adalah salah satu orang yang datang dari masa depan dengan menggunakan mesin waktu untuk mencegah Fenrir menjadi alpha zombie sehingga Fenrir nantinya tidak akan menyebarkan wabah zombie keluar dari Las Vegas. Hal ini juga semakin diperkuat dengan dekatnya Dieter dengan Fenrir dari awal film sampai akhir kebersamaan mereka yang seakan menandakan dari awal Dieter memang sengaja memposisikan dirinya dekat dengan Fenrir supaya dia bisa mencegah Fenrir menjadi zombie. Selain itu, ini juga bisa dibuktikan dengan momen kehadiran Dieter yang pas banget menyelamatkan Fenrir saat dia hampir digigit oleh Zeus yang sepertinya bisa jadi tanda kalau Dieter sebelumnya pernah mengalami kejadian serupa sehingga dia tentunya tahu lokasi pas dari kejadian ini yang buatnya bisa dengan gampang mencegah Fenrir menjadi zombie. Tapi seperti kata Fenrir yang bilang kalau tim Scott memang ditakdirkan untuk gagal berulang kali dalam misi mereka, ini juga sepertinya terjadi dengan misi Dieter yang kembali gagal untuk mencegah Fenrir menjadi alpha zombie setelah dia susah payah kembali ke masa lalu dan mengikuti seluruh alur perampokan tim Scott di Kasino Las Vegas. Dimana setelah Dieter menyelesaikan misinya ini, Dieter somehow mungkin bisa bebas dari serangan Zeus dan akhirnya menggunakan kembali device mesin waktunya untuk kembali ke timeline lagi sampai akhirnya dia sadar kalau dia sudah gagal dan kembali ke masa lalu untuk kembali mencegah Fenrir menjadi zombie. Bahkan bisa jadi bukan hanya Dieter, dengan munculnya mayat yang dibilang oleh Fenrir sebagai mayat Scott, Maria dan juga Marianne, ada kemungkinan juga kalau Scott dan juga anggota tim yang berhasil selamat dari kota Las Vegas di timeline waktu yang berbeda sepertinya juga berusaha untuk mencegah Fenrir supaya dia tidak menjadi alpha zombie seperti Zeus. Namun kembali lagi mereka harus terjebak dalam sebuah time loop yang membuat mereka mengalami kegagalan dalam misi mereka untuk mencegah Fenrir sebagai zombie, dimana dalam salah satu misi mereka Scott, Maria dan juga Marianne sepertinya di sini harus menjadi korban karena mereka sepertinya tidak tahu cara membuka ruangan brankas Tanaka. Nah, sampai saat ini masih belum ada kabar nih tentang film sequel dari Army of the Dead yang akan melebarkan zombie universe buatan Zack Snyder dengan menceritakan kisah lanjutan dari para karakter yang masih hidup di film ini seperti Kate dan juga Fenrir. Tapi jangan sedih karena film Army of the Dead ini ternyata bakal memiliki seri prequelnya di Netflix yang sedang dikerjakan oleh Zack Snyder dan juga timnya, yaitu Army of the Dead Las Vegas, film anime yang menceritakan kisah Scott, Maria, Fenrir, Marianne dan juga para tentara lainnya saat mereka menghadapi wabah zombie yang pertama kali menyebar di Las Vegas. So itu dia breakdown dan juga penjelasan ending kita dari film Army of the Dead. Dan menurut kamu apa nih yang bakal terjadi di film sequelnya nanti? Silahkan share pendapat kamu di kolom komentar ya. So like, share video ini kalau kamu suka dan komentar untuk detail-detail penting yang gue lewatkan. Subscribe juga untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Dika and keep exploring the universe.